Annyeonghaseyo, sekarang review drama Dinner Match. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang bercerita tentang Kim Hae-young dan Woo Do-hee yang sedang mengantri di sebuah restoran untuk makan malam. Mereka ternyata tertukar pasangan dan akhirnya memutuskan untuk makan malam bersama sejak saat itu setiap minggunya. Dengan kejadian yang tak terduga di restoran, mereka akhirnya saling bercerita semua hal dan hubungan mereka sangat dekat sampai akhirnya Do-hee mulai jatuh cinta dengan Hae-kyung. Do-hee adalah seorang PD dari sebuah perusahaan siaran live profesional yang dibayar dengan permen dari penontonnya. Sementara Hae-kyung adalah seorang psikiater yang biasa mengobati pasiennya dengan menganalisis makanan. Keduanya bertemu di Pulau Jeju pertama kali saat Hae-kyung melihat pertengkaran Do-hee dengan pacarnya yang ketahuan berselingkuh. Keduanya akhirnya bertemu setelah berjanji di sebuah restoran dengan mantan pacar mereka yang sebelumnya menghilang tiba-tiba kembali datang. Saat itulah mereka berjanji untuk makan malam bersama agar Do-hee tak merasa kesepian. Tapi dengan perjanjian mereka tidak boleh ada yang saling jatuh cinta. Tapi Do-hee melanggar perjanjian tersebut karena jatuh cinta dengan sosok Hae-kyung. Jadi bagaimanakah hubungan keduanya? Apakah bisa berjalan seperti pasangan biasanya? Akankah Hae-kyung membuka hatinya lagi setelah sangat kecewa dengan perasaan cintanya yang sebelumnya? Komentar gue sama drama ini, gue tuh agak gimana gitu ya kalau dengar alasan orang yang gak mau nonton ini karena si Mas Seung-hoon ini tuh pernah main film yang ada adegan seksnya sebelumnya. Tapi menurut gue tuh di sana kayak emang kalau udah mau terjun di dunia yang namanya acting, mereka harus melakukan sesuatu hal yang berdasarkan dengan skrip dan berakting melakukan hubungan seks di sebuah film tuh kayak tantangan aja bagi mereka. Bahkan Gong Yoo pun pernah melakukan itu ternyata, karena yang gue tahu tuh sebelum wamil Kim So Yoon juga melakukan itu. Terus yang sekarang ini juga lagi heboh banget, ternyata Mas Woo Dong Hwan yang asistennya si Lee Min Ho di drama, dia juga pernah ikut film yang adegan 19 tahun ke atas. Pokoknya tapi dia nggak dimasukin tuh ke profilnya dia. Nah itu fans tuh agak-agak gimana gitu, padahal dia pernah main film itu sebagai pemeran utama tapi nggak dimasukin. Oke guys, sekian kita bahas tentang kontroversi tentang pemain pria yang pernah ada di film 19+. Sekarang kita akan bahas dramanya. Awal nonton nih ya drama ini, gue tuh agak gemes banget karena 6 episode si dokter sama si PD tuh gak saling kenal. Mereka tuh sering makan bareng, sering ketemu, tapi mereka gak kenal lama dan gak kenal namanya pekerjaan mereka tuh apa. Mereka tuh cuma saling kesel-keselan, cerita kalau gue tuh kesel nih sama dokter yang gak pernah mau gue datengin. Nah si dokter juga kesel sama PD yang nyuruh-nyuruh dia untuk masuk ke acaranya dia gitu. Padahal dia selama ini tuh gak pernah tampil di layar TV gitu, gak pernah perlihatkan wajahnya. Nah mereka tuh saling curhat tapi gak saling tahu satu sama lain. Dan setelah mereka akhirnya kenal, ternyata si PD ini, si Do-hee ini akhirnya tuh malah jatuh cinta kan sama si dokter gitu. Sementara dokter itu gak bisa jatuh cinta karena dia kayak udah hatinya tuh mati banget yang sama yang namanya cinta karena pernah ditinggalin kan sama mantan pacarnya. Tapi akhirnya si Hae-kyung itu sadar kalau perasaan sukanya sama Do-hee itu timbul juga gitu ya. Mereka tiba-tiba udah saling suka, malah datang para mantan-mantan yang sebelum pergi. Gila ya, ini drama tuh kesel banget dibikinnya, tapi seru ditontonnya.
Nah, mulai deh namanya konflik percintaan segi empat. Jadi kita tuh akan dikasih tahu mana yang benar-benar cinta, mana yang namanya obsesi. Jadi kalian tuh bisa lihat ya bagaimana si mantan PD ini obsesi banget buat dapetin perhatiannya si Duhi, bahkan berani masuk ke rumahnya dan mau melukai dirinya sendiri untuk dapat perhatian si Duhi ini. Pokoknya apapun yang dia lakukan supaya Duhi jatuh cinta lagi sama dia. Terus ada pasangan lain lagi yang bikin baper adalah CEO tempat si Duhi kerja. Dia tuh jatuh cinta sama seorang tunawisma gitu di depan minimarketnya tempat Duhi tinggal. Ternyata dia punya trauma juga dan gak bisa lagi jadi dokter gara-gara pengakuan si mantannya Duhi ini gitu. Untungnya dia balik lagi ke normal setelah ketemu sama si CEO tempat kerjanya Duhi. Akhirnya mereka juga menjalani hubungan yang dewasa banget. Bahkan si CEO ini ngebolehin si mantan dokter ini untuk tinggal sama dia daripada jadi gelandangan. Gue bilang drama ini buat yang suka nonton drama gak pingin mikir dan ringan banget. Kalian mesti nonton drama ini. Soalnya ini tuh drama genre romance dan banyak juga adegan yang bikin-bikin baper ya. Terus behind the scene-nya juga lucu. Gue ngeliat mereka berdua tuh ketawa-ketawa pas mau adegan kiss, itu lucu banget menurut gue. Jadi kalau yang kita lihat serius banget di depan kamera, tapi di behind the scene-nya tuh mereka tuh ketawa-ketawa. Terus ya ada lagi yang gue suka di drama ini adalah waktu scene-nya Seung-hoon itu masak. Dia nyiapin makanan buat si Duhi untuk bisa nyicipin makanan dia, dan gue suka aja ngeliat cara dia masak kayak gimana gitu. Real banget deh pokoknya. Terus ini kan mereka punya perbedaan usia yang cukup jauh ya bisa dibilang. Tapi di sini nggak kelihatan banget perubahan actingnya. Terus mereka tuh kayak cocok aja gitu. Padahal kan umur mereka tuh cukup jauh. Tapi nggak kelihatan canggung gitu. Bahkan kelihatan santai banget. Jadi profesionalismenya mereka tuh kelihatan banget di drama ini. Oh ya, juga ada scene-nya si second lead-nya di dramanya Hyun Bin dulu. Jadi kalian mesti nonton di episode awal gimana di dramanya Hyun Bin dia ditinggalin, sekarang dia diselingkuhin juga. Ini drama ada lucu-lucunya juga. Kalian mesti nonton deh drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo.